Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang dibintangi oleh Jackie Chan. Yang mana film ini menceritakan tentang seorang pensiunan pasukan khusus yang bertekad untuk membalas dendam terhadap pelaku pembunuhan putri tersayangnya. Tanpa banyak itu di awal, kita langsung gaskeun saja ke alur ceritanya. Di awal film diperlihatkan seorang pria bernama Kwan sedang menjemput putrinya yang baru saja pulang sekolah. Saat di dalam mobil, putrinya menunjukkan sebuah toko pakaian yang ingin dia kunjungi untuk membeli sebuah gaun yang stoknya tinggal sedikit. Sesampainya di depan toko tersebut, putrinya Kwan melihat banyak orang yang masuk ke toko tersebut. Putrinya Kwan yang melihat itu dengan tergesa-gesa langsung masuk ke toko tersebut karena takut kehabisan stok. Bahkan sampai menyenggol tukang ojek pengkolan yang ada di sana. Kwan, tiba-tiba sebuah bom meledak di dekat mereka. Beruntungnya Kwan sendiri masih bisa selamat walaupun dengan luka yang cukup parah. Dengan dadayak dagan, Kwan berjalan masuk ke dalam toko untuk mengecek keadaan putrinya. Adegan berpindah kepada sebuah kantor berita. Seorang karyawan bernama Ian menerima telepon dari orang yang tak dikenal. Di sana orang itu bilang kalau telah terjadi pengeboman dan yang meledakannya adalah organisasi autentik IRA atau pasukan khusus dari Irlandia. Si penelepon memberikan kata sandi yaitu Phoenix. Singkat cerita, Kwan pergi dari Inggris ke Irlandia. Setelah mendapatkan kosan untuk Kwan tinggali, Kwan datang ke kantor Liam. Di sana ia langsung diusir, namun kemudian Liam keluar dan mengizinkan Kwan untuk masuk. Di sana keinginan Kwan hanya satu, yaitu ingin Liam menyebutkan satu nama pelaku pengeboman yang telah menewaskan putrinya. Dengan tegas Liam menjawab kalau ia tidak tahu siapa orangnya. Namun Kwan kekeh kalau Liam pasti mengetahui hal tersebut, dan sebelum Kwan pergi, Kwan berkata kalau Liam akan berubah pikiran dan mengatakan siapa orangnya. Liam yang berhasil mengetahui keberadaan Kwan langsung menyuruh anak buahnya untuk menyergapnya. Kwan yang menyadari hal itu segera mencari jalan untuk kabur, namun naas anak buah Liam cukup cekap dan cakap. Hingga terjadilah pertarungan antara satu orang tua melawan 4 pria berotot. Beruntungnya Kwan berhasil kabur dari mereka. Di sisi lain, Liam yang sedang mencari informasi siapa Kwan sebenarnya menemukan fakta kalau ternyata Kwan adalah seorang mantan militer khusus yang pernah dilatih langsung oleh tim elit Amerika. Keesokan harinya, Sun tiba di tempat Liam. Setelah mereka bertemu, Sun langsung bergegas pergi untuk menangkap Kwan. Di dalam hutan, Sun berhasil menemukan tempat persembunyian Kwan. Saat Sun hendak mengeceknya, tiba-tiba Kwan datang dan mereka langsung berduel. Kwan yang sebagai mantan militer khusus berhasil mengalahkan Sun. Pada malam harinya terlihat Sun yang sudah diikat tangan dan kakinya. Kwan di sana bilang kalau ia hanya ingin tahu siapa pelaku pengeboman yang telah menewaskan putrinya itu. Sun yang seorang tangan kanan Liam sekaligus anggota IRA tentu mengetahui nama pelaku pengeboman itu dan langsung memberitahunya kepada Kwan. Setelah itu mereka berbincang-bincang hingga pada akhirnya Kwan melepaskan Sun. Di balik itu, para polisi yang sudah mengetahui informasi tentang apartemen yang ditinggali para pelaku pengeboman itu, mereka langsung melakukan pengintaian di apartemen itu. Bahkan warga sipil sudah diamankan untuk tidak berada di dekat apartemen itu. Kamera pengintai dipasang di mana-mana untuk melihat kondisi sekitar. Bahkan kalau ada pergerakan yang mencurigakan, para sniper sudah bersiap untuk menembak mereka.
Seketat apapun pengawasan para polisi, ternyata Kwon masih dapat menemukan celah untuk dirinya masuk secara diam-diam. Karena Kwon sendiri ingin membunuh orang-orang itu dengan tangannya. Hingga saat Kwon berhasil sampai di apartemen para pelaku, Kwon mendapatkan ide untuk masuk ke ruangan mereka dengan menyamar sebagai teknisi. Kwon yang didampingi ibu pemilik apartemen mencoba mengetuk kamar mereka, hingga membuat mereka panik. Tapi saat melihat bahwa yang mengetuk pintu adalah seorang teknisi, mereka mengizinkannya masuk. Saat masuk, Kwon melihat mereka dengan tatapan tajam, karena ternyata merekalah pelaku pengeboman yang telah menewaskan anaknya, yang selama ini Kwon cari-cari. Saat mereka meminta Kwon untuk menunjukkan isi tasnya, tiba-tiba keributan terjadi. Di sini Kwon berhasil menghabisi mereka dan hanya membiarkan satu orang perempuan dibiarkannya hidup. Para polisi yang sudah menyiapkan strategi 4-3-3 guruyuk mendobrak masuk. Tapi saat sampai di kamar para pelaku pengeboman itu, mereka kaget karena semuanya sudah mati dan hanya ada satu orang perempuan saja. Para polisi itu pun segera menginterogasi perempuan itu untuk menanyakan di mana target pengeboman selanjutnya. Dan ternyata bom itu sudah aktif dan terpasang di laptop seorang karyawan media yang bernama Ian. Yang kala itu ia sedang berada di bandara. Dan bomnya akan segera meledak dalam waktu 9 menit lagi. Seketika semua polisi panik dan segera menghubungi para polisi yang berada di bandara. Polisi yang bertugas di sana langsung mencari di mana laptop itu berada. Di tengah kerumunan, para polisi berlari sambil berteriak, "Ian, di mana Sia Ian?" Akan tetapi saat itu Ian sedang menggunakan headset, jadi tidak bisa mendengar teriakan para polisi tersebut. Untungnya polisi berhasil menemukan Ian, dan polisi itu segera mengambil laptopnya dan segera berlari. Untungnya laptop tersebut berhasil dilempar sebelum bom meledak. Setelah semua kejadian itu, Kwon pulang dengan perasaan yang sangat lega. Di akhir film terlihat Sun yang sedang menjalankan tugas dari Liam, yaitu membunuh istrinya. Kemudian ketika Liam sedang berada di rumah dan hendak beristirahat, tiba-tiba Kwon datang dan mengatakan kalau Liam juga harus bertanggung jawab. Kwon lalu menyebarkan foto perselingkuhan Liam, yang artinya ketika foto itu disebar, maka reputasi Liam akan ikut hancur. Setelah itu Kwon pulang ke rumah dengan selamat. Di sisi lain, ketua polisi yang mengetahui kalau Kwon berhasil membunuh para pelaku pengeboman itu sendirian merasa sangat kagum. It's Landersman, sir, in S11. I've got him. I believe we owe this chap something.